Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizal Ardianto akan membacakan materi Rahmat Islam bagi Nusantara. Masuknya Islam di Indonesia. Terdapat 3 teori besar mengenai masuknya Islam di Indonesia. Teori Gujarat 13 Masehi. Islam dipercaya datang dari wilayah Gujarat, India, melalui peran para pedagang Muslim India. Teori Mekah 7 Masehi. Islam langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Islam. Teori Persia 13 Masehi. Dibawa oleh pedagang asal Persia yang singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara. Teori Mekah merupakan teori yang menyatakan Islam tiba di Indonesia paling dahulu, yaitu abad ke-7 Masehi. Sehingga jika terdapat bukti cukup pada teori Mekah, teori lain tidak perlu dibuktikan. Bukti teori Mekah. Sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu, telah terjadi kontak dagang pedagang Cina, Arab, dan Nusantara. Ditemukan jalur perdagangan utama yang menghubungkan Nusantara, terutama Sumatera dan Jawa, dengan Cina jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Ditemukan pemukiman Arab Muslim di Barus abad ke-7. Barus dianggap kota tertua di Indonesia dan merupakan daerah awal masuknya agama Islam di Nusantara. Ditemukan bahwa Barus merupakan perkampungan multi etnis dari berbagai suku bangsa termasuk Arab, India, dan Cina. Hamka menyebut bahwa seorang pencatat sejarah Tiongkok yang mengembara pada tahun 674 Masehi telah menemukan satu kelompok bangsa Arab yang membuat kampung dan berdiam di pesisir barat Sumatera. Pada tahun 674, Khalifah Utsman bin Affan mengirim utusannya ke tanah Jawa. Ditemukan makam Fatimah binti Maimun di lereng Gresik. B. Strategi dakwah Islam di Nusantara. 1. Perdagangan. Perdagangan dimanfaatkan oleh pedagang Muslim sebagai media dakwah. Oleh karena itu, banyak orang yang berinteraksi dengan pedagang Islam. 2. Perkawinan. Pedagang Islam banyak yang menikah dengan wanita lokal yang diislamkan terlebih dahulu. Dari hasil perkawinan tersebut semakin bertambah jumlah masyarakat Muslim, sehingga banyak yang mendirikan perkampungan Muslim. 3. Pendidikan. Proses islamisasi dilakukan melalui pesantren. Pesantren di saat santri dianggap telah mendapat ilmu yang cukup, mereka akan kembali ke kampung halaman untuk menyebar luaskan Islam. 4. Tasawuf. Salah satu sifat khas ajaran tasawuf adalah akomodasi terhadap budaya lokal dengan ajaran Islam, sehingga banyak masyarakat Indonesia yang tertarik untuk masuk Islam. 5. Kesenian. Saluran dakwah dalam kesenian yang paling dikenal adalah melalui wayang yang dibawa oleh Sunan Kalijaga. Seni bangunan masjid yang khas juga melalui seni tari, musik, pahat, ukir, dan lain-lain. 6. Politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Jalur politik juga ditempuh ketika kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-Islam, baik di Sumatera, Jawa, maupun Indonesia bagian timur. C. Perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Perkembangan Islam di Sumatera. Tempat mula masuknya Islam di Pulau Sumatera adalah pantai barat Sumatera. Dari sana perkembangan ke daerah-daerah lainnya. Pada umumnya buku sejarah menyebutkan perkembangannya agama Islam bermula dari Pasai, Aceh Utara. Orang yang menyebarkan Islam di daerah ini adalah Abdullah Arif. Ia seorang mubalik dari Arab, dengan misi penyebarannya dengan berdakwah dan berdagang. Sekitar tahun 1440 agama Islam masuk ke Sumatera Selatan. Mubalik yang paling berjasa membawa Islam ke Sumatera Selatan adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Arya Damar yang kemudian terkenal dengan nama Yadillah Abdillah adalah Bupati Majapahit di Palembang waktu itu. Kemudian Raden Rahmat Sunan Ampel memberi saran kepada Abdillah agar bersedia menyebarkan agama Islam di Sumatera Selatan. 3. Perkembangan Islam di Sulawesi.
Pada abad ke-16 silam telah masuk ke Sulawesi yang dibawa oleh Dato Ribadang dari Sumatera Barat. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Sulawesi adalah Goa, sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan. 4. Perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Sebagaimana di daerah-daerah lain pada tahun 1540, agama Islam masuk pulau ke Nusa Tenggara. Masuknya agama Islam ke Nusa Tenggara dibawa oleh para mubalik dari Bugis, Sulawesi Selatan. Dari Jawa, agama Islam berkembang di Nusa Tenggara mula-mula di daerah Lombok yang penduduknya disebut suku Sasak. 5. Perkembangan Islam di Pulau Jawa. Agama Islam masuk ke Pulau Jawa kira-kira pada abad ke-11 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Arab dan para mubalik dari Pasai. Tempat yang mula-mula dimasuki Islam di Pulau Jawa yaitu di daerah pesisir utara Jawa Timur. Tokoh terkenal yang berdakwah di Jawa Timur adalah Maulana Malik Ibrahim. Di Jawa Tengah, penyiaran agama Islam berpusat di Demak. Penyiaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para wali yang berjumlah 9 yang didengar Wali Songo atau Wali 9. Kemudian murid-murid Wali Songo turut pula menyiarkan agama Islam ke daerah pedalaman Pulau Jawa sehingga agama Islam berkembang dengan pesatnya. Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang dipandang sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Akan tetapi jika dikatakan dengan dua kerajaan sebelumnya, Jejumpa dan Prulek, maka perjalanan Samudra Pasai adalah kelanjutan dari kerajaan Islam Perulak atau Perelak. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Sultan Ali Mahyad Shah atau disebut juga Sultan Ibrahim. Kerajaan Aceh mencapai masa kemasan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Selanjutnya Sultan Iskandar Muda digantikan oleh menantunya yaitu Iskandar Thani. Banten. Daerah Banten diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Pemerintahan dipegang oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Setelah Sultan Hasanuddin meninggal, ia digantikan oleh putranya yaitu Maulana Yusuf. Kesultanan Banten mencapai masa keemasan pada masa Sultan Ageng Triyatsa A. Demak. Kesultanan Demak daerah Banten diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Pemerintahan dipegang oleh Sultan Maulana Hasanuddin Demak yang dipimpin Sultan Hasanuddin meninggal, digantikan oleh putra Raden Patah melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka, Banten.